Pemirsa, ada yang mengatakan bahwa jangan hiraukan apa yang dikatakan orang kepada kamu, karena kamu adalah penentu jalan hidupmu sendiri. Benar seperti itu. Gimana pendapat ibu-ibu, betul seperti itu? Ibu yang menentukan hidupnya, ibu mau bahagia, ibu mau sedih, ibu mau menjalani penderitaan ini, atau ibu mau memulai hidup baru, ya kan? Tapi tentunya kita memerlukan bimbingan, apa yang harus kita lakukan, keputusan-keputusan apa yang akan kita ambil. Karena itu ada dua panelis saya di sini yang sudah cantik-cantik dan siap memberikan dan menerima curahan hati perempuan ya. Mbak Vera Uli, apa kabar? Halo, luar biasa Mbak Maudi di pagi yang indah ini. Dan juga ada ustazah kita Mbak Waki Setiana Dewi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja kita mendengarkan curahan hati dari sahabat perempuan kita yang pertama, yaitu Ibu Jessica. Jessica, lihat Ibu. Bismillah, Bismillah sama saya ya Bu. Ya bisa. Bismillah. Oke. Ketemu dengan Mbak Oki, ustazah kita. Ada Mbak Vera. Terima kasih sudah ya. Baik, silakan Ibu di sini. Baik, Bu Jessica. Ya. Sudah berapa lama menikah? Sudah 36 tahun. 30 tahun. 36 tahun. Iya. Dan akhirnya Ibu tahu bahwa suami ini berselingkuh dengan Orang yang dikenal di keluarga. dikenal di keluarga. Iya. Dan Ibu baru tahu sekarang atau bagaimana? 2 tahun yang lalu kejadian itu ya. Memang si perempuan itu memang saya udah anggap seperti lebih dari saudara kandung sendiri. Karena kita dari kecil dibesarkan sama paman. Dia keponakan dari suaminya. Dari gimana ya? Jadi paman saya punya Saudara anak, jauh, pokoknya ya? dia dari pihak suami, saya dari pihak istri. Tapi dibesarkan sama-sama. Sama-sama Jadi dari bareng-bareng. kecil kenal. Tahu. Bahkan sampai terakhir tante saya meninggal itu, kita sama-sama di rumah sakit, belum lama baru 100 hari. Ya terus, emang dari sejak awal itu ya, dia suka datang ke rumah saya, dia suka curhat masalah anaknya, kenapa gitu ya. Hari itu dia datang ke rumah saya berdua sama anak saya. Nah, terus terjadi kemacetan sampai jam 1 malam. Itu suami saya yang namanya sama saya nggak pernah ada perhatian, maaf ya. Saya sih selalu mensyukuri apapun pemberian dari suami, kekurangan dari suami, perilaku suami itu suatu banyak tuntutan dari saya. Tapi selalu saya jalanin demi anak-anak saya dan cucu. Saya udah punya cucu ya. Supaya kita nyaman di tengah-tengah mereka. Ternyata dia segitu khawatirnya. Saya waktu itu ada di satu tempat di daerah, dia datang berkunjung ke rumah saya. Itu si suami malam-malam beberapa kali telepon. Rupanya dia udah janjian, kejebak macet. Sampai suruh siapa, keponakan saya suruh bawain helm. Ya otomatis saya pikir nih orang kenapa kok segitu khawatirnya. Sampai suruh jemput. Kok saya yang namanya tinggal jauh dari dia sebagai istri. Kalau kita lagi butuh ekonomi atau uang atau apa gitu ya, minta pun kadang-kadang dengan bahasa yang kasar. Nggak adanya cuma segini. Mau apa lagi? Nih macam-macam. Terus saya curiga juga dari situ. Kenapa ini orang kok sama saya nggak segitu khawatirnya? Nggak nanya, ibu, kamu di mana? Lagi ngapain? Udah makan apa bu? Jadi sama Ibu mah Nggak pernah. tidak terlalu peduli. Ini bersama perempuan itu begitu perhatiannya dan menunggu. Iya. Terus saya timbul curiga. Saya sampai tanya, kenapa kamu sampai segitu khawatirnya sama dia? Oh iya, maaf. Tapi dia selalu ada kata maaf. Ya saya pikir maaf itu cuma sebatas mau nganter atau kata dia gini, kata si perempuan itu saya tanya kan, orang saya namanya udah kenal, udah seperti keluarga kandung ya, kenapa kamu gini. Terus kata dia, iya tadi katanya kata si suami, nanti kalau udah sampai bilang sama saya, nanti saya jemput. Timbullah saya di situ punya pikiran negatif ya. Apa maksud kamu mau ngejemput perempuan itu? Kok mau dijemput? Dia kalau datang ke rumah saya jam 1 malam, jam 2 malam nggak apa-apa. Kok sekarang kamu mau jemput? Kamu segitu khawatirnya. Kok saya sebagai istrinya sendiri nggak pernah kamu khawatir sama saya? Akhirnya dia ngaku berbuatnya berangkat dari mana, jam berapa, sampai di mana. Kedua kali dikasih tahu sama dia rute-rutenya.
Nah itu saya masih belum jelas. Pas setelah telepon baru dia mengaku iya saya pernah berhubungan badan. Aduh saya kayaknya gimana ya? Saya biarpun udah umur segini ya, yang namanya rumah tangga itu selalu pengen ada perhatian dari suami. Baik. Ya Bu, kita pasti semua membayangkan ya bahwa selama ini perkawinan udah bertahun-tahun ya, 36 tahun, ternyata 2 tahun yang lalu walaupun dalam usia seperti ini tetap aja ya namanya peikatan pernikahan ya Mbak Vera ya, bukan hanya karena anak-anak muda aja, pasangan muda, tapi ini pun udah menjalani 36 tahun, sakit ya, apalagi ternyata dihianatinya dengan orang yang saya kenal dan mungkin dekat. kalau bukan sama orang yang saya kenal, saya nggak terlalu mencari-cari, menjadi penasaran. Sedangkan orang itu sama saya udah musuh besar sekarang, si perempuan itu. Saya udah banyak dipitnah macam-macam. Sekarang aibnya kebuka sendiri. Baik, Mbak Oki ini gimana ya? Kita punya orang, saudara, kenal, kerabat ya, tapi ternyata perlakuannya tidak baik kepada kita. Ya, ada beberapa hal ini termasuk yang akan saya jelaskan pertanyaan dari Mbak Maudi. Yang pertama adalah sebenarnya sikap yang dilakukan oleh sang suami dengan jujur, ini jujurnya ya Bu, bukan yang lain-lainnya. Jujurnya itu baik, itu benar. Karena ketika istri bertanya, suami harus jujur. Kecuali nih, sebelum menikah, sang laki-laki pernah berbuat apa-apa. Kemudian ketika menikah, nggak pernah dibahas, nggak perlu dibuka aib kita. Kita nggak perlu mengaku dosa di depan hadapan manusia. Tapi kalau ditanya, kita harus jujur, tidak boleh berbohong. Itu yang dilakukan oleh sang suami ketika ibu bertanya, beliau menjelaskan secara jujur. Kemudian yang kedua, sekarang kembali lagi kepada ibu, karena mudah-mudahan, karena pernikahan ini kan sudah 30 tahun, artinya sudah begitu banyak yang bisa dilalui dan berhasil dilalui ujian demi ujian. Saya pikir nanti akan diceritakan selanjutnya. Saya rasa ini pernikahan masih bisa diselamatkan, bahwa nanti pada akhirnya suami juga mudah-mudahan menyadari kesalahannya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Terus mengenai wanita yang tadi ini, itu hati-hati dengan curhat-curhat itu tadi. Jadi jangan buka pintu peluang untuk wanita manapun bercurhat-curhat ria dengan sang suami, dengan suami kita. Jadi itu pintu utama untuk menuju ke perselingkuhan adalah dengan curhat-curhat tadi itu. Iya Mbak Oki pernah membahas itu ya, Iya, jadi kita betul. ingat. Mbak Vera, sedikit aja sebelum kita membahas lebih jauh lagi. Gini ya, tadi jelas sekali bahwa ini perempuan yang Anda anggap keluarga besar, tetap ya, mau kakak kandung, mau ipar, mau apapun gitu loh ya, hati-hati, jangan pernah membawa anak ular ke rumah, nanti matuk. Maksudnya adalah ya, pernikahan Anda panjang Bu, di usia pernikahan 30 sekian tahun seharusnya pernikahan itu sudah saling melengkapi Bu. Sahabat perempuan, pernikahannya sudah sehat, sudah kayak teman sahabat sehidup semati, kira-kira begitu. Saling menggenapkan, sudah melewati banyak cobaan, Anda sudah mampu lalui. Tapi ada satu hal, ketika Anda menikah dengan pasangan Anda menunjukkan Anda adalah perempuan yang berdaya. Ketika masuk tadi anak ular tadi yang saya katakan, menunjukkan bahwa dia tidak berdaya. Ini adalah sesuatu yang baru bagi laki-laki yang selalu butuh merasa bahwa dia adalah powerful dengan egonya yang besar. Dia butuh untuk merasa dibutuhkan. Jadi laki-laki butuh merasa dibutuhkan. Itulah yang mungkin kadang-kadang hilang dalam pernikahan yang usianya panjang. Jadi ini meskipun usia perempuan tersebut juga tidak muda lagi, 50-an juga sama seperti Anda. Namun ketidakberdayaan yang ditampilkan perempuan tadi adalah sesuatu yang baru buat suami Anda. Ya ini poin yang bagus ya dari Mbak Vera yang kita sampaikan. Karena kita setelah menikah berjalan sekian tahun kita pikir sudah kita akan selamanya. Ternyata di tengah jalan ada aja sesuatu yang terjadi. Kita akan lanjutkan lagi kisah dari Ibu Jessica setelah yang ini dalam Curahan Hati Perempuan. Bersama kami ada Ibu Jessica yang setelah menjalani 36 tahun pernikahan, ternyata sang suami berselingkuh dengan kerabat yang sangat dekat dan dipercaya. Ibu pernah bicara sama Bapak kemudian ini apa yang menyebabkan sampai Bapak di usia berapa Bapak sekarang? 63. 63 tahun. Perempuan yang saat Di ini atas 50 lah. 55 juga, 50-an. Mbak Ibu pernah bicara sama Bapak, ini di saat usia kita tinggal mengambil keuntungannya, menikmati hari tua bersama-sama gitu ya. Gimana Bu? Dia selalu bilang, kenapa ampun 1000 kali ampun, kenapa nasib
menimpa diri. Lebih baik mati aja kali saya ya bunuh diri. Itu cuma segitu aja. Selama pernikahan ini, selama Bapak ke Ibu bagaimana? Selama kejadian ini. No, maksud saya sebelum kejadian itu Ibu saya memang rumah tangga saya sama dia memang agak kayak seperti kurang sehat. kurang sehat. Karena orangnya kurang akrab, kalau dibilang kurang perhatian itu kan saya yang lebih tahu ya. Dari segi yang sekecil-kecilnya pun ada tuntutan bagi saya. Cuman dia tuh orangnya cuek, acuh. Saya kan sebagai ibu rumah tangga ya, walaupun usia saya sudah seperti ini, saya kepengen hidup bahagia. Walaupun apa adanya. Kenapa saya terakhir diperlakukan seperti ini? Itu kejadian udah kedua kali. Udah kedua kali dulu pernah. Dulu pernah selingkuh juga. Ngaku, dia selalu ngaku. Saya suruh sumpahin sama Allah, dia nggak pernah mau. Enggak, saya udah ngaku. Jadi sekarang apa yang harus saya percayakan buat dia? Saya harus bagaimana? Apapun rintangan susah hidup jeripaya saya jalanin, saya bantu, saya cari buat mencukupi kebutuhan saya. Tapi ternyata dia hianat sama saya. Mungkin kalau dulu saya belum seusia ini, mungkin saya udah ambil keputusan dari dulu. Saya Mbak Oki ya, kan kita pernah bilang yang mencari sosok imam keluarga yang bisa menuntun kita secara agama ya. Ini kan Ibu sepertinya yang disampaikan seperti itu. Dan yang paling sedihnya itu adalah ternyata kepada Ibu nggak ada rasa kasih sayang, hangat, akrab, tidak ada ya Bu? Saya yang namanya ibaratnya tuntutan itu sekecil apapun, kalau yang udah menyentuh hati saya itu suatu penghargaan buat saya. Saya ngejalanin. Baik, kita dengarkan Mbak Oki dulu ya Mbak. Baik, ini pelajaran buat kita bersama bahwa kita semakin paham bahwa cinta itu bisa kayak baterai handphone juga Bu, bisa lowbat. Jadi cinta itu harus diusahakan, harus di-charge terus supaya dia kalau lagi jenuh dia bisa naik lagi. Dengan cara apa? Dengan cara saling saya paham Ibu lebih mengerti, jauh lebih mengerti daripada kita yang hanya berbicara. Ibu yang jauh mengalami. Mungkin ketika melihat ada suami lebih cenderung kepada perempuan lain, mungkin mendapatkan kenyamanannya pada perempuan tersebut dibanding dengan orang yang sudah bertahun-tahun mendampingi beliau. Oleh karena itu dikatakan cinta itu harus diusahakan, harus di-charge. Kemudian yang kedua, masalah ibadahnya bagus tapi kok berperilaku seperti itu. Memang di surat Al-Ankabut ayat 45 Allah berfirman yang artinya sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau orang sholatnya benar sehari 5 kali, belum lagi ditambah sholat sunnah. Kan ada Al-Fatihah kan? Al-Fatihah itu kita menyebut berulang-ulang kali ihdinas siratal mustaqim. Semoga Allah menunjuki jalan yang lurus. Kalau sholatnya benar, perbuatannya juga akan benar. Tapi kalau sholatnya tidak benar, itu akan terpleset juga seperti itu. Dengan cara ada wanita yang membuat dia merasa nyaman, akhirnya lari kepada wanita tersebut. Untuk Ibu, wajar sekali bahwa ketika 36 tahun pernikahan, kita merasa bahwa diri kita sudah setia, sudah memberikan seluruhnya, ada rasa kecewa, ada rasa marah. Ibu membutuhkan waktu untuk menyembuhkan diri Ibu sendiri terlebih dahulu. Nah. Karena kan kejadiannya baru-baru ini kan, butuh waktu untuk sendiri dulu Bu. Nah ini Mbak Vera mungkin bisa membantu ya. Apa yang bisa dilakukan tadi Ibu udah nanya saya harus gimana? Betul, ini usia pernikahan 30 sekian tahun, saya khawatir Anda memang menikah, ada dua-duanya dalam pernikahan tapi nggak ada komunikasi. Karena tadi, suami Anda, ini kebanyakan laki-laki loh sebetulnya, flat affect, emosinya datar. Emosi datar bukan berarti suami nggak cinta loh ya. Namun banyak suami-suami memang nggak ekspresif secara emosional. Ketika mereka cinta, sukar untuk bilang I love you, sukar untuk bilang nyentuh. Ayo mah, mau dimambirin makannya sesekali gitu ya misalnya. Nggak semua laki-laki seperti itu karena mereka tidak terbiasa dan tidak terlatih, tidak dididik. Jadi maksud saya adalah begini, sejak awal pernikahan, nggak ada kata terlambat loh ya, karena tua itu usia 70 tahun ke atas. Anda masih belum tua, ini pernikahan yang masih bisa dibenahi. Begini Mbak Maudi membenahinya. Bu, latihan bersama pasangan Anda untuk terbiasa bantu dia untuk lebih ekspresif secara verbal, secara sentuhan, bahwa cinta itu nggak bisa hanya di hati saja, butuh diekspresikan harus lewat diungkapkan. tindakan-tindakan. Mungkin Ibu bisa ini Mbak Vera, kita kasih kesempatan ke Ibu ya untuk bisa menyampaikan kepada Bapak, kepada suami harapan Ibu seperti apa, inginnya bagaimana. Silakan Bu, coba bicarakan di sini. Saya sih ya untuk sementara ini untuk harapan ke depannya,
Saya masih baru-baru ini terkuak, jadi kayaknya belum bisa ngasih harapan apa-apa. Baru tanggal 24 kemarin pengakuan dia. Jadi saya harapan itu nggak bisa langsung kita paksakan harus bagaimana, karena saya yang menjalaninya. Itu. Mau bicara sama bapak bahwa bapak kenapa begini? Dia sih sepertinya nggak pernah menyadari kalau tuntutan apa dia bisa kayak begini. Dia cuman sebatas bukan suka atau seneng atau pacaran. Sepertinya cuma sekadar pelampiasan atau apa, karena mungkin ya nggak tahu juga saya, walaupun ada juga namanya juga laki-laki ya. Ini dia sakit bisa aja. hatinya masih besar, Iya, nggak mau dia terbayang 36 ibadah tahun tadi, gitu kan. ingat ya tadi Baik. dikatakan laki-lakinya suaminya rajin ibadah. Hati-hati, ibadah itu bisa dua maknanya pada manusia. Yang pertama, karena memang takut dosa, karena dorongannya begitu besar sehingga harus dibatasi dengan ibadah. Atau memang dari awalnya punya hati yang indah, yang baik. Baik, kita akan lanjutkan lagi ya pembicaraan ini, karena setelah ibu ini masih ada satu sahabat perempuan lagi, Bu Mawar, yang akan menceritakan bagaimana terjadi pemerkosaan dan akhirnya terpaksa harus mengambil keputusan untuk menikah dengan sang pemerkosa. Tetap bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Ini ya, kisah dari Ibu Jessica yang sudah 36 tahun menikah, terus tiba-tiba ada satu lagi gitu halnya. Kita merasa udah siap mempertahankan perkawinan nih Mbak Oki, Mbak Vera. Tapi ternyata ada juga. Menarik ya seperti Mbak Vera bilang, bahwa manusia, ya suami itu punya hal-hal yang kita harus menakar gitu ya, kadar perasaan, kadar tingkah laku, bagaimana kita sebagai istri mendampingi sebagai ibu dan hal-hal seperti itu ya Mbak One Vera. is enough, satu aja cukup. Karena ternyata nakar-nakar seberapa nih yang cocok nih antara dia dan saya, nggak mudah. Oke. Tapi tadi sang suami kan dikatakan sangat menyesal sekali sebenarnya. Kita juga patut mengkasihani suami tersebut sih, suaminya ibu sih, karena ada rasa penyesalan yang sangat dalam. Artinya dia mau berubah insya Allah. Jadi ibulah yang sekarang sembuhin dulu diri ibu, tapi kemudian lambat laun ibulah yang merangkul sang suami. Ayo sini sama aku wanita yang menenteramkan kok, Qurrata A'yun. Amin. Aduh. Wanita Malah pengen menenteramkan. mati loh suaminya tadi, itu menunjukkan perasaan tidak berdaya loh Iya ya. benar. Salah. Tapi ini yang sekarang sahabat perempuan kita yang kedua ini justru dia mengambil keputusan untuk bisa menikah dengan sang pemerkosa. Ini kan juga pasti ada pertentangan batin ya Mbak Vera ya. Kita akan dengarkan bagaimana kisahnya. Kita undang dulu Ibu Mawar. Mbak Mawar. Iya, silakan Mbak Mawar. Terima kasih sudah datang. Bisa dengan Mbak Oki, juga dengan Mbak Vera. Makasih ya sudah hadir. Aduh, ini Mbak Mawar datang saja sudah Nggak kuat saya ceritanya. nggak kuat ceritanya. Iya. Tapi kalau Mbak Mawar nggak cerita, kita nggak tahu gimana kisahnya. Iya, saya sebelum menikah saya udah perkosa dulu. Ini siapa sih Bu? Ketemu di mana? Saya dulu kerja di Abu Semen gitu ya. Di kantor, teman Bukan, kamu. saya sebagai cleaning service gitu, office boy. Iya. Saya kalau ada kan ngasih minuman apa manis tuh apa. Dia security diskotiknya gitu. Iya, saya seringkali ngejauh, saya takut dia kan orangnya gitu. Kalau menurut di kampung saya kan kayaknya gimana gitu ya, nggak inilah gitu, takut gitu kayak orang jahat gitu ya. Udah. Jadi emang dia suka sama ibu. Iya, awalnya sih Mendekati ngejar-ngejar terus-terusan. Saya ngejauh-jauh terus kan. Terus saya ini sama teman saya, kamu cari gimana lagi? Dia kan orang udah baik sama kamu, katanya gitu. Tapi memang baik. Iya baik sih semuanya gitu, perhiasan, makan lah, gitu-gitu lah, duit Ya, kayak apa pokoknya gitu. sama Gitu, Ibu deket. Mawar. Akhirnya gitu saya ya. ngikutin saya gitu kan, akhirnya udah deket gitu kan, dia ngasih emas apa gitu ya, ngasih duit tuh ngejamin gitu kan. Terus saya pulang malam itu jam 2 dia minta dikerokin. Pikiran saya dia kan orang baik, gak ada salahnya saya nolong itu ngerokin. Ternyata saya di dalam mau diperkosa di situ. Habis saya berontak, saya sampai kebentur tembok apa ini kan namanya juga berontak kan. Melawan. Terus ada
air mineral itu kan. Saya gini, awas kalau macam-macam, saya kalau kamu atau saya yang mati, saya pecahin ini, saya bilang gitu kan. Dia memohon di kaki saya bilang, ternyata kamu ngasih apa-apa hanya minta imbalan kehormatan saya bilang, saya keluar, saya kasih ini, saya bilang kembaliin, saya bilang. Akhirnya dia sujud, saya bilang saya ikhlas ngasih gini-gini, saya nggak bakal ngulangin lagi. Kedua kali dia di Batu Ceper, di tempat gitu ada lagi tempat lagi berusaha dia, ini kan tempat sepi. Pikiran saya, waduh ini mau berbuat jahat lagi kali ya, saya pura-pura pingsan di situ biar nggak terjadi lagi. Nah, terus yang terjadi apa, Bu? Akhirnya saya minta pulang kan, pura-pura pingsan, terus dia keluar beli minyak angin giniin ini. Akhirnya saya bangun, saya minta pulang aja, saya nggak mau di sini gitu kan. Yang ketiga kalinya saya di kontrakan, saya dapet di situ hancur, saya di koper kok ya dapet saya di situ. Ada pagi-pagi pulang mau ke tujuan, mau curhat ke orang tua. Terus saya sempat mau bunuh diri di kereta api itu yang gerbongnya yang paling belakang itu. Terus ada bisikan katanya, langkah kamu masih panjang, nggak perlu kamu bunuh diri, katanya gitu. Ya, saya pulang ke rumah, akhirnya saya nggak bilang apa-apa ke orang tua saya takut juga. Akhirnya kembali ke Jakarta, saya kerja seperti biasa. Cuma kebanyakan murung gitu, bingung saya apa yang harus saya lakukan gitu kan. Akhirnya saya nuntut dia nikahin, itu pun prosesnya cukup lama juga. 96 baru menikah. Dia bertanggung jawab. Mau bertanggung jawab. Cuma sayanya harus ngemis dulu. Iya. Ibu, ini saya prihatin sekali ya, maksudnya karena saya melihatnya Bu Mawar ini kan berdaya ya, mempertahankan, punya prinsip, nggak mau gitu kan ya, sudah menolak gitu, tapi tetap akhirnya dapat juga. 96 saya menikah, pulang nggak menentu. Perkataan kasar gitu, menghina gitu kan. Setelah menikah tidak sebaik yang waktu. Enggak, malahan dia ekonominya malahan kurang. 3 minggu sekali, kadang sebulan dia pulang. Alasannya itu kamu jangan banyak omong lah katanya. Udah untung gua nikahin kamu katanya. Kamu pendidikan rendah, gak pantas nikah dengan saya, kata gitu. Iya begitu. Ambil nafas dulu ya Bu ya, kita Mbak Oki sama Mbak Vera kita kasih kesempatan Bu Mawar istirahat dulu untuk nafas dulu. Ini saya bingung nih, mau Mbak Vera dulu apa Mbak Oki dulu ya? Mbak Oki dulu ya, silakan Mbak Oki. Ini gimana ya? Udah coba mempertahankan diri loh, tapi akhirnya terjebak dan akhirnya terpaksa menikah. Ya, pemerkosaan dan bunuh diri. Saya akan menyoroti dalam kedua hal tersebut. Pertama, pemerkosaan bisa terjadi. Tadi Ibu bilang dikerokin dulu, gitu kan? Itu bisa sampai kerok-kerokan itu gimana ceritanya? Berarti kan ke kamar dulu. Ya, berarti ada prosesnya untuk sampai ke tahap itu. Jadi pelajaran untuk kita bersama untuk jangan memberikan kesempatan kita berduaan saja dengan laki-laki, karena kata hadis apa? Kalau berdua, ketiganya adalah syaitan. Jangan sampai kita mengundang laki-laki untuk membawa kita ke kamar atau ke tempat yang sepi. Ya, jadi di tempat-tempat ramai kita sudah bisa menghindar, itu pertama. Kemudian yang kedua adalah tidak tepat ketika kita berpikir, oh aku sudah diperkosa, oleh karena itu aku yang harus menikahi aku adalah orang yang memperkosa aku. Tidak tepat seperti itu. Karena ketika kita menikah, yang kita butuhkan adalah imam yang baik, imam yang mampu membimbing kita, imam yang mampu mencintai kita dengan hubungan keluarga yang sakinah mawaddah warohmah. Sehingga jangan sampai ada orang lagi yang berpikir aku telah diperkosa, kehormatanku direnggut olehnya sehingga dia yang harus bertanggung jawab. Tidak seperti itu. Jadi ibu sudah menjadi korban, jangan menjadi korban berikutnya dengan laki-laki yang seperti itu. Kemudian yang ketiga tentang bunuh diri. Di surat An-Nisa ayat 29, janganlah membunuh dirimu sendiri karena Allah itu maha penyayang. Ketika kita membunuh diri kita, ada 3 hal penderitaan kita. Pertama, penderitaan semasa di dunia. Kedua, penderitaan ketika kita mau melakukan bunuh diri. Dan ketiga, tidak sampai di situ, kehidupan kita berlanjut di akhirat kelak. Orang-orang yang membunuh dirinya sendiri akan masuk ke neraka jahanam. Nanti akan dibangkitkan dengan cara apa? Dia membunuh dirinya dengan menabrakkan rel kereta api. Di akhirat kelak terus-terusan ditabrak rel kereta api. Seperti itulah cara kita disiksa kalau kita membunuh dirinya dengan seperti itu. Bunuh diri dengan pisau, di akhirat kelak pisau terus yang akan menusuk diri kita. Jadi hati-hati, jangan berpikiran untuk bunuh diri lagi. Masalah pemerkosaan dan bunuh diri. Ini kita bisa melihat ya Mbak Vera berapa traumanya, betapa sedihnya, betapa rasanya hancur. Mbak Vera mungkin bisa membantu. Karena begini ya, tadi Anda sudah mengatakan bahwa Anda tidak cinta sama dia. Ya, namun hati-hati, perempuan itu paling emosional. Sehingga bila disentuh hatinya dengan perhatian, hadiah,
kasih sayang. Mungkin kalau satu kali mungkin perempuan tidak tergoda, ya tidak terbujuk rayu. Tapi kalau berkali-kali, ibarat batu yang ditetesi air terus akhirnya hati Anda terbuka, ya menerimanya sebagai teman, namun sayang. Laki-laki tipe seperti ini yang memaksakan kehendaknya, mampu berlaku agresi. Ya, mampu berlaku agresi pada Anda, merebut Anda dengan cara yang paksa loh sebetulnya ya. Menarik keperawanan Anda dengan cara paksa itu sudah indikasi bahwa laki-laki ini tidak tepat untuk Anda. Jadi perilaku ini sudah jadi indikator Mbak Maudi, bahwa nanti ketika berhubungan dengan mereka, dengan dia maksudnya, dengan mereka menjadi banyak dong. Berhubungan dengan dia, Anda akan berpotensi diperlakukan menjadi objek kekerasan juga. Begitu Mbak Maudi. Ya ini satu hal yang disampaikan sama Mbak Oki ya, bahwa kalau kita diperkosa bukan berarti kita harus menikah dengan sama perkosa itu ya. Ini juga secara psikis Mbak Vera juga udah bilang, kalau kita udah tahu indikatornya seperti itu, kita tidak bisa menganggap dia sebagai imam kita gitu ya. Baik, masih ada satu lagi kisah yang akan disampaikan oleh Mbak Mawar. Tetaplah bersama kami dalam Curahan Hati Perempuan. Mari kita bersama-sama mendengarkan kembali curahan hati dari Mbak Mawar yang akhirnya mengambil keputusan menikah dengan sang pemerkosa. Dan akhirnya setelah menikah bagaimana kehidupan pernikahannya Mbak Mawar? Ya kehidupannya ya begitu, dia datang nggak menentu. Terus kalau ditanya suka kasar ngomongnya ke saya ya. Kadang-kadang kalau saya nyerocok saya tampar juga kan sama dia. Tapi dia kalau nyerahin nggak mau. Nggak mau menceraikan Nggak mau dia. Tahu alasannya apa. Tapi saya sebenarnya udah berkali-kali saya minta cerai karena saya udah terlalu kesabaran saya udah hilang kali. Dia datang seenaknya. Kadang-kadang saya berpikir saya ini istri apa simpanan. Kadang-kadang saya pikir begitu. Berapa lama Bu pernikahan Ibu? 13 tahun. 13 tahun. Sampai kini? Berakhir 2007 dia meninggal. Oh akhirnya meninggal? Iya. Karena apa Bu sakit? Katanya sih angin duduk, soalnya dia datang dari Jakarta langsung kelepak-kelepak begitu aja. Terus meninggal? Iya, meninggal. Terus pagi-paginya kan ada telepon katanya saya istrinya sampai ini saya nggak tahu kalau itu apa dia punya istri. Pokoknya cekcok di dalam HP. Terus dia datang pagi-pagi. Ternyata ya benar dia ada anak istrinya datang. Ya saya kaget udah meninggalnya ngedadak. Terus ada anak istrinya, sedangkan dulu bilangnya dia masih bujangan. 13 tahun Ibu menikah, menjalani pernikahan ini, dan setelah ketika almarhum meninggal, Ya Ibu baru ketahuan bahwa dia punya anak istri. mereka datang gitu. Datang ke rumah. Dan memang gitu kehilangan Iya. Bapak meninggal. Iya, ribut. Pokoknya cekcok katanya. Lah kamu cuma dikasih iri lah apalah ini gitu. Si istrinya itu katanya. Kamu tidak berhak katanya atas semuanya, kata gitu kan. Dia minta motor, rumah, sedangkan saya bikin rumah itu kan bantuan orang tua juga, nggak sepenuhnya dari dia. Tapi setelah ini meninggal, Ibu merasanya seperti apa? Saya benar-benar kecewa, saya telah dibohongin sama dia. Katanya dia nggak punya istri. Terus dia setelah meninggal dia banyak hutangnya. Saya sakit hati saya. Dan hutang-hutang itu ditagihkan kepada Ibu ya? Iya. Jadi bebannya ke Ibu? Iya, saya sampai bingung hutang apa. Saya nggak pernah nerima pinjam-pinjam ke siapapun, saya orangnya nerima apa adanya. Maksudnya saya nggak pernah pinjam-pinjam. Saya kalau dapat makan ya makan gitu aja. Saya nggak pernah pinjam-pinjam ke orang. Baik, saat ini Ibu bagaimana? Ini kan 2007 ya, Iya. almarhum sudah meninggal. Iya. Ini 8 tahun ini Ibu bagaimana kehidupannya? Saya bekerja, saya melting tulang jadi pembantu. Jadi apa aja, terakhir saya jadi garmen, cuma udah habis kontrak. Terus saya sekarang nggak punya pekerjaan, cuma ngamen di jalanan. Baik, Bu Mawar. Mbak Vera, boleh tolong dikasih wejangan supaya Mbak Mawar tidak sedikit buruk seperti ini? Anda
ini adalah periode gelap dalam hidup Anda sebetulnya ya. Menikah dengan pemerkosa itu adalah periode gelap dalam hidup Anda. Mengapa gelap? Sebelumnya Anda adalah pegawai kan Bu ya? Karyawan sebetulnya kan ya. Jadi ketika Anda adalah seorang karyawan, Anda adalah perempuan yang berdaya sebetulnya. Dan Anda akan mampu menjadi seperti itu lagi. Meskipun sudah karena ini kalau saya bilang Mbak Maudi maaf ya, ini adalah individu yang gagal move on dalam hidupnya. Suami sudah meninggal sejak 2007, artinya periode ini sudah panjang, terlalu lama untuk berduka cita. Duka cita itu kira-kira 1 tahun rasanya sudah cukup, sudah lewat. Ini gagal move on karena tadi Anda terlalu terobsesi dengan pemikiran bahwa Anda korban perkosaan, korban dari perilaku laki-laki yang suami yang melakukan KDRT, korban dari suami ternyata penipu, berbohong karena dia sudah punya keluarga dan membohongi Anda. Saya khawatir Anda terjebak dalam pemikiran Anda sendiri tentang kehidupan yang gelap, sehingga kepanjangan gelapnya Mbak Maudi. Ini saatnya kecurahan hati perempuan untuk kita buka kembali, bahwa Anda dulu pernah berdaya, kita akan menjadikan Anda seperti itu lagi, gitu Mbak Maudi. Mbak, udah kelamaan Mbak, harus mulai lagi usaha yang baru. Coba kalau Mbak Oki bagaimana pendapatnya? Iya, korban pemerkosaan atau korban sama pacarnya sendiri dilecehkan, seringkali mereka terbrainwash di otak mereka, aku wanita tidak berharga, keperawananku sudah diambil oleh orang lain sehingga aku harus menikah dengan dia. Itu yang harus dibenahi dulu, bahwa pemikiran-pemikiran itu adalah pemikiran yang salah. Kita berhak kok untuk mendapatkan laki-laki yang baik, kalau kitanya baik juga. Jadi memperbaiki diri. Kemudian kedua tadi benar yang dikatakan oleh Mbak Vera, masa duka cita terlalu lama sekali. Karena kalau di dalam Islam sebenarnya duka cita ketika ditinggal oleh suami 4 bulan 10 hari saja. Setelah itu bangkit lagi, setelah itu move on lagi, supaya bisa menjadi wanita yang tidak terus-menerus terpuruk, merasa sedih. Karena kan Allah mengikuti prasangka hambanya ketika kita mengatakan, malang sekali nasibku, aku sudah sekali menjadi seperti ini, sedih sekali nasibku. Ya akan seperti itu, karena mindset kita terlalu negatif. Tapi kalau mindset kita hari ini aku sudah mencurahkan di curahan hati perempuan, aku sudah lebih lega, mendengarkan masukan-masukan yang positif, aku menjadi aku yang baru, aku yang bangkit lagi. Ibu kan sekarang sehat, bisa bekerja lagi, ya Bu ya. Baik. Saya nggak ada yang dapat cari kerjaan. Coba lagi Bu, coba Usaha terus. Bu, namanya usaha. Ibu ada Iya. anak-anak? Hah? Anak dua. Anak dua, umur berapa anaknya? 1 17 tahun. Oh sudah besar. Sudah besar. Sekolah atau SMA di bekerja? yayasan. Berarti masih sekolah ya? Iya. Yang kedua? Yang kedua SD di kampung diurusin sama emak. Ya alhamdulillah Bu, ada harta Ibu tuh 2 ya. Nanti bisa Makanya saya Ibu berjuang-juang. Ya. Dari pagi hingga malam saya berjuang. Itu spiritnya Mbak Maudi. itu Barusan. ya, ada hal yang Ibu harus lindungi dan harapan Ibu ke depan ya. Baik, masih ada 1 segmen lagi dalam curahan hati perempuan, jadi tetaplah bersama kami setelah jeda berikut ini dalam curahan hati perempuan. Berbagai kisah kehidupan kita dengarkan dalam acara curahan hati perempuan. Pagi hari ini, setelah menjalani pernikahan selama 36 tahun, ternyata di ujung ada badai yang harus dilalui oleh Ibu Jessica. Dan semoga Ibu Jessica bisa mengambil keputusan yang baik ya Bu ya. Karena masih ada harapan untuk bisa membantu suami untuk kembali menjalani pernikahan. Ibu Mawar, setelah 13 tahun menjalani pernikahan dengan seseorang yang tidak membuat Ibu bahagia, ini sudah saatnya untuk Ibu bangkit kembali seperti apa yang disampaikan Mbak Vera dan Mbak Oki. Saya mau tanya, ada yang mau disampaikan lagi nggak Bu Jessica? Cukuplah. Ibu Mawar, gimana perasaannya? Saya mengharap dari keluarga itu diperhatikan anak saya gitu aja. Ibu ingin menitipkan anak-anak Ibu supaya diperhatikan sama keluarga. Keluarga suami. Sama keluarga suami. Semenjak suami nggak pernah dia nengok. Jangankan dia ngasih apa namanya perhatian. gitu. Dia nggak pernah datang padahal dia tahu rumahnya. Baik. Sedangkan anak saya pengen ketemu katanya. Pengen ketemu keluarga, Keluarga dari Bapak. pihak suami. Baik, harusnya Ibu tadi sampaikan ya, semoga didengarkan dan bisa ada perhatian kepada anak Ibu. Mbak Oki, untuk menutup silakan. Iya, Ibu Jessica, inilah ujian dalam rumah tangga yang kata Allah setengah din, setengah agama nilainya, karena berat sekali perjalanan yang dilalui.
Alhamdulillahnya ternyata suami sangat menyesal dan memohon maaf kepada ibu. Ibu butuh waktu sendiri dulu, menarik dulu diri sendiri, langsung berhadapan sama Allah untuk menenangkan hati ibu. Kemudian kalau ibu merasa benci sekali pada suami ibu, langkah paling gampang adalah ingat kebaikan-kebaikannya. Memang ada kesalahan yang sangat fatal, tapi juga suami ibu memiliki kebaikan yang sangat banyak yang sudah dirajut selama 36 tahun ini. Setelah itu nanti akan ada saling memaafkan. Insya Allah ya Bu, kita doakan semoga ibu juga kuat dan hatinya bisa memaafkan sang suami. Untuk Ibu Mawar, masih nunduk aja Ibu, udah bertahun-tahun berlalu belum move on juga. Iya, Ibu masih rapuh. Jadi langkah paling tepat adalah semuanya masalah terselesaikan kalau back to Allah lagi, back to Allah, meminta pertolongan dan perlindungan hanya kepada Allah. Dan Ibu tidak sendirian, dekatkan diri dengan keluarga yang untuk menguatkan, dan anak kan sebagai motivasi Ibu untuk terus bangkit dan berkarya. Kadang-kadang saya rindu pengen bersama anak-anak. Pengen bersama Insya Allah, anak-anak. Iya, Mbak Vera, mohon maaf waktunya tidak terlalu panjang. Ini tadi yang Silakan. saya katakan ya, saatnya move on. Anda mundur lagi, menitipkan anak pada keluarga suami. Anda tahu bahwa itu adalah menyakitkan dan itu harapan yang kosong sebetulnya, saya khawatir. Oke, kita bina diri Anda kembali, oke? Untuk Ibu Jessica. Bu, satu sakit hati yang paling besar sebetulnya pada Sadikiana. Betul. Namun, ya, ada momen di mana Anda butuh memaafkan. Dua-duanya saran saya tetap satu, Mbak Mudit. Ada seni untuk letting go, mengikhlaskan bahwa ternyata dalam pernikahan ini Anda juga punya andil, sehingga terjadi seperti sekarang. Namun ketika Anda tahu bahwa Anda punya keterlibatan di dalamnya, pahami isu yang kemarin, maafkan diri Anda, maafkan beliau, karena beliau pun sedang tidak berdaya saat ini, Bu. Sampai pengen mati gitu loh, Mbak Mawar. Iya, baik. Sebulan saya. Mbak Jessica, Ibu Jessica, Bu Mawar, mudah-mudahan apa yang disampaikan ini bisa diresapi, adalah kebaikan untuk Anda semua, memberikan inspirasi kepada kita, semoga bisa menjadi pelajaran untuk kita ya. Terima kasih Mbak Vera, terima kasih Mbak Oki, terima kasih untuk Anda semua yang berpartisipasi dalam Curahan Hati Perempuan. Kita akan berjumpa lagi esok pagi dalam Curahan Hati Perempuan tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.